Hai, ketemu lagi. Selamat sore, assalamualaikum. Biasa kalau weekend kita jalan-jalan di perumahan atau properti yang ada di Kota Palembang. Dan kali ini aku udah berada di Jalan Jepang, salah satu perumahan yang ada di Kota Palembang. Ya, itu di belakang adalah gate-nya. Oke guys, dan sekarang aku sudah berada di depan salah satu rumah contoh dari Kirana Permai yang beralamat di KM 11 Jalan Jepang, Kota Palembang. Oke. Aku sendirian aja, nggak sama marketing, tapi insya Allah informasinya tetap sesuai ya. Oke, ini dia rumah contoh guys. Penampakan dari depannya itu udah dapat pagar dari developer. Pagarnya standarnya seperti ini. Kita masuk aja. Nah, ini langsung ketemu di area depan atau carport berdampingan langsung sama taman guys. Ini sih carportnya panjang ya. Cuma mungkin lebarnya hanya cukup untuk mobil satu dan juga satu motor. Nah, di sini di kanannya ini kalau dilihat udah dikasih kayak taman gitu. Dan dikasih rumput gajah mini. Ini mungkin belum nyatu jadi masih agak jarang-jarang, tapi ini udah cukup banget sih, jadi tamannya sangat luas ya. Nah, sekarang kita lihat view dari fasad rumah. Oke. Nah, ini menarik sih. Jadi fasad rumahnya ini warnanya semua identik pakai warna coklat. Cuma kalau kita sedikit lebih dekat, ini warna coklat, di sini udah pakai tiles ya. Pakai keramik homogenis. Motifnya jadi seirama, senada dengan warna coklat, jadi kayak motif-motif kayu ya. Jadi tinggi banget tuh. Oke, dan ini udah ada ruas jendelanya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ruas dengan 3 jendela ruas yang hidup dan 2 jendela ruas yang mati ya. Nah, kalau kita ke kanannya sedikit, ini menarik juga nih, kayak ada semacam sekat dipasang besi hollow tebal gitu. Jadi kayak secondary skin dari rumah ini menambah nilai estetik dari rumah ini ya. Minimalis, homey, dan estetik. Warnanya juga senada masih putih, krem, dan coklat muda ya. Nah, lihat tuh. Di sini juga udah dibuat jendela yang sama dengan 4 ruas, dimana 3 ruasnya itu jendela hidup dan 2 ruasnya jendela mati. Oke, selain itu juga di sini udah ada kayak selisih dari model yang ada keramiknya, itu dibuat agak sedikit maju ya guys. Warnanya krem dan ini tetap senada, warnanya itu kayak coklat muda krem gitu. Tuh. Di atas pintu utama atau pintu masuk rumah itu udah dibuatkan topi-topian yang bersambung langsung ke besi hollow yang dibuat secondary skin tadi. Jadi menambah kesan estetik dari rumah ini. Gimana, kita langsung masuk aja ke rumah ini guys. Assalamualaikum. Oke, wow, ini luas banget kelihatannya ya. Ya sebenarnya sih nggak luas banget, tapi ini lega lah. Lega dan juga udah langsung disajikan sama contoh dari interior design dan full furnish dari developer. Oke, nah sekarang kita udah ada di area living room ya, guys. Kalau dilihat di sini dari developer sudah mencontohkan beberapa furnish yang udah ditambahkan untuk sebagai referensi dari calon pembeli ataupun bahkan bisa langsung dibeli nih sepaket. Nah, nanti kita coba lihat. Kalau di sini di area living room udah dikasih contoh sofa bed, biasa untuk duduk, selonjor, bermalas-malasan. Karena ini biasanya sih bisa dibentang gitu untuk jadi bed, bisa tiduran. Dikasih contoh round puff. Dan juga ada yang contohnya yang kotak gitu ya, dikasih round table, contoh dari developer, dan dikasih karpet ya. Ini kayak bulu angsa gitu ya, halus, warna putih, tapi ini cepat kotor sih ya. Cuma ya nggak apa-apa ya, namanya contoh. Dan disitu dicontoh kasih kayak pot-potan gitu. Nah, di sini udah dikasih contoh di interior dindingnya itu udah dikasih kayak semacam rak-rakan atau ambalan yang custom ya. Ini bentuknya segi 6 atau heksagon gitu, dan salah satunya udah dikasih yang plus mirror atau gray mirror. Dan panel atau dindingnya sendiri udah dikasih semacam tambahan lagi dari HPL lapisan, dan dimix dengan ini sebenarnya cat aslinya warna putih, tapi bisa juga dikasih semacam wallpaper gitu ya. Nah, dari living room ini mungkin di sini bisa dikasih spot untuk nonton dan ditambahkan lagi dengan wall panel di daerah spot nonton ini.
sesuai dengan selera. Nah, kita agak sedikit ke belakang nih guys. Di sini udah dikasih partisi semi permanen, jadi udah kayak dibuat zigzag gitu, dan dikasih juga rak-rakan ambalan dengan contoh ada satu pajangan frame foto ya, yang bisa kamu tempatkan foto keluarga dan lain-lain. Nah, sayangnya di sini nggak ada laci-laciannya ya, jadi kalau ada laci-laciannya itu bisa untuk tempat atau nyimpan barang-barang gitu kan. Oke, ini adalah alih living room, dan menariknya lagi, rumah ini itu menggunakan homogeneous style ya, ukuran 60x60. Tuh, warnanya krem. Jadi kalau homogeneous style itu tentunya tidak terlalu terlihat sekatannya atau pertemuan antara keramik ke keramik. Jadi sangat tipis ya. Dengan atap menggunakan model seperti yang ini. Ini drop ceiling, jadi ada atap utamanya itu lebih di atas, dan dia sebagian itu interiornya jatuh ke bawah untuk menambah kesan estetiknya itu, dan di dalamnya itu udah dikasih lampu ya, jadi bersinarnya itu sangat-sangat estetik. Oke, dari living room kita menuju ke belakang sedikit guys, kita ke dining room. Nah, di sini udah ada contoh juga dari developer untuk membuat suasana lebih estetik itu dengan interior design seperti ini. Jadi ada kayak ambalan lagi, dan ini dibuat juga dengan bahan yang sama ya, kayu dilapis HPL ya, dibuat partisi-partisi seperti itu kanan dan kiri, dan di tengahnya dikasih full mirror. Tinggal nanti kamu bisa sesuaikan apakah kamu kasih juga hal yang sama, tentunya sama seperti ini, atau punya inspirasi lain ya. Ini menarik sekali karena ini juga dining room, jadi gambar-gambarnya juga gambar buah gitu kan, gambar tumbuhan seperti itu. Oke. Dan di sini udah dikasih contoh dining table-nya. Ini yang untuk 4 orang. Bahan-bahan seperti ini biasanya sudah ada di beberapa toko furniture ternama seperti Informa, IKEA dan lain-lainnya, atau bisa juga nanti pesan dari developer langsung dengan harga khusus. Oke. Nah, ke belakang sedikit itu langsung ada jendela. Jendela di sini udah dipakein contoh horden warna mungkin glossy coklat gitu, campur abu-abu ya. Dan fitressnya warna putih dengan model rel atau gantungannya seperti ini ya. Nah, ini di balik ini ada jendela 2 ruas, ini jendela hidup ya, dengan bahan kusennya itu UPVC, dan ini udah dikasih silen sebagai peredam saat buka tutup jendela. Ini udah menarik banget ya. Ini udah contoh yang sangat proper dari developer. Oke, dan ini atapnya tinggi loh. Ini kalau aku tebak sih sekitar 3,5 meter sampai 3,75 ya. Ini cukup tinggi untuk area di living room dan juga dining room. Di belakang langsung tersambung sama daerah dapur ya. Jadi nyiku ke sudut kiri itu adalah kitchen setnya. Yang ini juga udah dikasih contoh kitchen set dari developer, model sangat custom. Jadi dengan kayu HPL warna abu-abu kayak gitu. Ada beberapa ruas untuk penempatan barang-barang sesuai dengan kebutuhan, dan di sini udah ada colokannya. Tentunya di sini mungkin hal-hal yang berbau elektronik, mungkin seperti oven, magic jar dan lain-lain ya. Oke, dan sebelah kirinya itu wilayah bersih, bersih-bersih maksudnya untuk cuci-cucian di sini, dan juga ini untuk wilayah untuk potong-potong. Di sini akan biasanya untuk kompor, dan ini udah dibuat dengan contoh pakai homogeneous style juga warna krem dengan motif granit seperti itu ya. Oke, dan ini juga di atasnya udah ditaruh ambelan rak-rakan gitu, dengan modelnya itu bukaannya itu tanpa handle, jadi ini cara ngebukanya langsung dari bawah ditarik gitu ya. Oke, ini cukup luas. Ini untuk bumbu-bumbu dan lain-lain. Ini sangat bisa memenuhi dari keinginan kamu untuk kondisi di dapur yang paling ideal. Di bawahnya itu udah dikasih juga tempat penyimpanan. Biasanya ini mungkin seperti tabung gas dan lain-lain ya.
Jadi udah sistemnya itu merekat seperti ada magnetnya dan ada pernya gitu ya untuk menahan saat ditutup seperti ini. Oke, ini menarik banget dan ini cukup proper untuk ukuran dapur di ukuran rumah seperti ini. Oke, dari dapur ini guys, kita masuk ke sebelah kiri itu ada kamar mandi. Ini pintunya udah bahan fiber yang bagus ya, tidak umum, tidak mainstream, warna putih senada dengan tembok rumah. Dan masuk ke kamar mandinya ini udah dikasih shower ya, dan WC duduk. Wah. Dengan merek American Standard ya, dan untuk showernya ini miliknya Washer. Oke. Dan dikasih keramik setengah sampai setinggi kurang lebih 2 meter. Sisanya itu adalah tembok, dan disitu sudah ada lubang angin, jendela dengan glass ice atau kaca es. Di atasnya daknya biasa aja dengan lampu modelnya rata dengan daknya. Ini menarik banget sih ya. Oke. Udah hidup ya, listrik udah masuk. Kita tutup lagi. Dan airnya di sini udah menggunakan air PDAM ya guys. Jadi aman dan bersih gitu ya. Tinggal berlangganan. Nah, di bagian atasnya ini juga banyak nih ya storage atau rak-rakannya ya. Jadi buat kamu yang hobi koleksi piring atau mungkin gelas ya, tempat penyimpanannya aman. Oke. Jadi pada saat masak, uap aerosol atau uap yang dihasilkan dari masakan atau asap dari masakan itu bisa langsung keluar. Seperti itu. Oke. Dari area dapur kita masuk ke kamar nih guys. Kamar ada 2. Di Kirana Permai ini berdampingan. Tentunya di sebelah kiri adalah kamar utama atau kamar orang tua, di sebelah kanan adalah kamar anak. Kita kamar utama dulu. Ini kurang lebih luasnya itu sekitar 2,5 kali 3. Benar nggak sih? 2,5 kali 3. Enggak, ini 2,7 kali 3, 2,5 kali 3. 2,7 kali 3 ya. 2,5 kali 3. Oke, ini kamar utama guys. Kurang lebih ukurannya adalah 2,7 kali 3. Dan ini udah di full furnish juga dengan interiornya juga. Ini modelnya seperti ini nih. Jadi headboardnya itu langsung full, langsung mentok ke atas. Ini headboardnya dikasih model yang empuk begitu ya. Dan ini custom. Oke, warnanya abu-abu. Di temboknya itu udah dikasih sedikit hias-hiasan gitu kan. Dan depannya untuk meja rias itu kacanya full dari atas sampai bawah. Dan dikasih satu model bangku yang ada di Informa biasanya nih. Dan di sini udah dikasih meja dengan ada storage. Ini menarik. Jadi langsung soft closing gitu. Cuma di sini yang mungkin lebih baik kalau ininya itu lebih panjang ya. Jadi pada saat gini tidak ada potensi kejepit saat nutup. Oke, tapi itu sesuai dengan selera dari masing-masing konsumen. Dan di sini sudah dikasih wall panelnya itu dilapis lagi dengan model mungkin plywood, dilapis finishnya dengan HPL. Ini di belakangnya ada instalasi listrik biasanya ya. Sini udah colokan, mungkin bisa ditambah TV atau lainnya. Nah, di kanan ini udah dikasih contoh lemari dengan desain sliding door atau pintu sliding. Jadi tidak memakan space atau tempat ketika dibuka. Oke. Cukup luas. Dan di sini ada kayak seperti tempat naruh koleksi sepatu, tas, atau lainnya dari hobi kalian ya yang menghuni dari kamar utama ini. Dan di bawahnya itu udah dikasih rak-rakan gini. Nah, jadi menarik, ini udah ada lubangnya ya. Jadi mungkin kalau nyimpan sepatu, nyimpan tas itu kan ada sirkulasi udara biar nggak jamuran. Nah, di sini dikasih lubang, sekali itu berfungsi sebagai untuk nariknya gitu kan. Jadi menarik ya. Sekarang furnitur zaman sekarang itu dia ada lagi yang pakai gagang atau handle ya. Semuanya sudah lebih praktis untuk menghemat tempat dan juga
biar lebih safety, tidak nyangkut-nyangkut seperti itu ya. Nah, di bawahnya sudah dikasih juga ambalan tanpa ada tutup. Oke. Pintunya ini udah menggunakan bahan Porta. Ini dari pabrikannya. Jadi ini langsung dapat dari perumahannya. Ini jadi mungkin tidak bisa dibeli secara umum nih guys. Nah, itu tadi dari kamar utama tuh. Sekarang kita ke kamar anak. Tinggal geser ke sebelah kanan aja. Pintunya sama, model pabrikan dari Porta, warna putih. Dan mungkin konsep dan warna juga masih senada selaras dengan kamar utama tadi ya. Cuma di sini karena ini kamar anak, dibuat mungkin lebih ceria gitu kan, dengan warna, dengan tampilan gambar yang lebih disenangi anak-anak. Ya, tergantung anak kalian umur berapa ya. Oke, nah di sini di atas yang menarik ini udah full banget lemari. Jadi kalau anak kamu hobi banyak mainan, boneka dan lain-lain, atau mungkin anak kamu juga cewek gitu kan, biasanya kan banyak koleksi seperti baju ke pesta, baju ke ulang tahun tuh banyak sekali. Ini cukup banget ya kalau contohnya seperti ini lemarinya, lebar banget, bahkan lebih lebar daripada lemari saya di rumah ya. Dan ini juga kaca udah dikasih full nih guys. Nah, modelnya ini kan pintu nih sebenarnya, bukannya gimana, jadi tinggal dorong aja nih, tuh kan, tinggal tarik. Cuma di sini mungkin agak hati-hati karena ini kaca ya, jadi mungkin buat yang suka geratilan tangannya, hati-hati ya, karena kaca full kanan dan kiri, dan ini luas banget. Ini cocok memang buat kamar cewek yang mungkin kebutuhan ngacanya tuh lebih butuh lebar daripada cowok ya. Jadi bisa full body, bisa lebih cepat kalau mau pergi ke pesta atau mau ngedate sebarang sama pacar. Nah, sebelah kiri sini udah ada jendela nih guys. Dikasih jendela ini menghadap keluar. Jadi kalau mungkin kamu, harusnya aslinya ini ada kelebihan tanah 1 meter di samping ya. Jadi bisa menghadap langsung ke taman atau ke taman samping atau ke wilayah samping. Di sini udah dikasih contoh juga, kasih horden warna coklat glossy gitu, sesuai selera, dan fitres warna putih. Nah, ini juga kurang lebih lebarnya atau luasnya itu 2,5 kali 3 meter dari kamar anak ini. Dan silakan dikreasikan apakah mau posisinya seperti ini atau posisi yang lebih baik versi dari konsumen. Dan ini adalah contoh atau referensi dari developernya nih guys. Bisa juga langsung pesan sama developer untuk disetting persis seperti dari rumah contoh ini. Oke, kalau kita keluar dari kamar, kita ke belakang nih ada pintu. Pintu ini tentunya menuju ke area belakang, dan ini merupakan area untuk kelebihan tanah yang bisa didevelop menjadi sesuai dengan apapun yang kalian butuhkan nih. Contoh nih, kita keluar nih, memang developer tidak mencontohkan menjadi apa, tapi mungkin kamu ada kepentingan untuk bangun apapun, misalkan mini playground atau mungkin dapur kotor gitu ya, atau bahkan mungkin tempat cuci jemur juga bisa di sini ya. Ini cukup luas, kurang lebih ini ya 2,5 meter, dan kali lebar rumahnya ini kurang lebih 6 meter ya. Ini di wilayah belakang. Tapi kalau wilayah contoh rumah asli ukurannya itu di sebelah sananya itu ada kelebihan lagi 1 meter ya. Cuma di rumah contoh ini dibuat pas karena mepet sama jalan masuk ke wilayah perumahan. Oke, ini tampak belakangnya itu dikasih topi-topiannya, dan di atasnya itu ya atap biasa aja. Ada kondensor AC atau outdoor AC-nya di belakang. Well, tadi kita udah lihat penampakan dari salah satu rumah contoh di Kirana Permai tipe 46, tanahnya 84. Nah, ini mungkin aku sedikit mau mengulas promosi dari bagian marketingnya. Cuma tadi aku udah nanya-nanya, dan aku yang mewakili karena marketingnya lagi berhalangan untuk on frame. Oke. Nah, jadi kalian cukup bayar 5 juta aja, itu udah bisa dapat rumah. Jadi free biaya-biaya. Dan ada lagi subsidi senilai 15 juta untuk proses akadnya. Wow, keren banget ya. Dimana angsurannya itu kalau dihitung, kalau kamu menggunakan KPR itu sekitar 3,5 juta untuk tipe 46, luas tanah 84. Oke, dan untuk fasilitasnya sendiri itu sudah menggunakan air PDAM, dan listrik itu token 1300 watt. Dan ada bonus,
itu AC, pompa air, tangki air atau toren ya 550 liter, dan belum lagi ada cashback senilai 40 juta sampai akhir bulan Juni. Jadi kalau kamu nonton di luar bulan Juni ya mungkin tanyakan lagi ke tim marketingnya lagi ada promo apa ya untuk di periode berikutnya. Nah, kalau ada yang nanya harga cash kerasnya berapa, itu 495 juta rupiah. Nah, untuk tipe rumah seperti ini di kota Palembang itu mungkin udah cukup langka ya. Berada di pusat kota dengan material yang spek yang bagus dan dengan berbagai macam promosi yang tadi aku sebutin. Oh ya, satu lagi info untuk akses perumahan ini atau pengen menuju ke perumahan ini, kamu bisa klik aja langsung link Google Map di kolom deskripsi ya. Atau kalau mau lebih tahu jelas alamatnya itu di Jalan Jepang kilometer 11. Kamu bisa masuk akses dari Jalan Soekarno-Hatta atau dari Jalan Poros kilometer 11. So, hubungin aja langsung marketingnya sama Mbak Nia. Oke, ada fotonya di sini ya, dan ada kontaknya di bawah. Atau kamu bisa lihat langsung di kolom deskripsi, langsung klik link untuk menuju WA-nya dari tim marketing Kirana Permai. Mungkin gitu aja review dari kita buat kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk notifikasi. Sip, terima kasih. Bye.